1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Daud itu saudaraku, dia mengalami kondisi yang sangat terjepit. Dia mengalami satu kondisi yang sangat sukar, greatly distressed, tertekan saudaraku. Posisi dia, keberadaan dia dari seumur perjalanan dia saudaraku, sampai dia di usia sekitar 30 tahun saudaraku, ini kondisi yang paling berat yang dihadapi. Karena kita tahu Ziklag sudah terbakar di situ. Istri dan anak-anak mereka sudah tidak ada karena sudah dijarah. Rumah mereka sudah habis, harta benda mereka semuanya, ternak semuanya sudah hilang. Tidak berhenti di situ. Orang-orang saudaraku yang ada bersama dengan dia sekarang menuding, menyalahkan dia. Satu orang yang menjadi sasaran, aku dijadikan korban. Pelampiasan amarah, kesedihan. Daud di posisi yang sangat berat, tidak ada jalan keluar, no way out. Mestinya Daud hancur di situ. Banyak orang di sini berhenti. Belum sampai ke titik itu sudah berhenti. Banyak orang saudaraku sampai di titik ini saudaraku sudah tidak ada. Kita tidak sedang memperbandingkan, tapi kita mau mengambil kebenaran firman Tuhan. Kehidupan Kristus. Daud masih ada jalan, yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saat firman Tuhan datang bahwa mereka akan mengejar, dan Tuhan berkata kejarlah. Di dalam ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal kecil, setiap yang ada, sampai hal yang besar. Istri, anak laki-laki, anak perempuan, harta benda. Bahkan saya mau menambahkan, dan ini yang benar saudaraku, ditambah-tambahkan karena ada Tuhan memberikan jarahan yang begitu luar biasa. Ditambah-tambahkan bukan hanya saudaraku harta benda, tetapi juga orang-orangnya. Karena itu bagian yang Tuhan taruhkan. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Artinya semua yang menjadi milik mereka dikembalikan. Semuanya sampai detil-detil saudaraku. Tidak ada yang hilang. Itu tidak mungkin saudara. Tetapi itu terjadi. Secara fakta sudah tidak ada pengharapan. Kenapa saudara? Karena penyertaan Bapa tetap ada di dalam hidup kita. Penyertaan Bapa tetap ada dalam hidupmu. Di dalam setiap keadaan, kenyataan boleh sedang kacau. Kenyataan fakta saudaraku boleh sedang sukar. Tapi saudaraku, kalau ada penyertaan Bapa, kalau Bapa menyertai saudara, itu jauh lebih real. Itu jauh lebih nyata dari apa yang akan terjadi saudaraku. Keadaan, situasi, kondisi tidak pernah membatalkan penyertaan Bapa. Bapa yang menyertai hidupmu, Bapa yang menginginkan engkau, Bapa yang mau mengangkat hidupmu di dalam kasih karunia-Nya, tidak pernah dapat dibatasi oleh situasi, kondisi, keadaan, atau apapun yang sedang kau hadapi. Karena Dia adalah Tuhan. Dia tidak dibatasi oleh kejadian, situasi apapun. Kalau manusia terbatas, Dia tidak terbatas. Kalau keadaan boleh membatasi, tetapi Tuhan, Dia ada menyertai.